Assalamualaikum, halo teman-teman, jumpa dengan saya. Kali ini saya akan membahas sedikit tentang rumput laut ya. Jadi kali ini kebetulan rumput laut saya dapatkan ini termasuk dalam alga hijau. Jadi rumput laut itu bisa dibeda-bedakan ya. Perbedaan ini biasanya didasarkan atas warna rumput laut itu sendiri. Jadi ada rumput laut merah, rumput laut coklat, rumput laut hijau. Familiarnya sih menyebutnya sebagai alga ya. Jadi ada alga hijau, alga merah, alga coklat. Kebetulan saya dapatkan ini adalah alga hijau dan ini kebetulan yang jenis dari anggur laut. Kenapa disebut anggur laut? Nah, jadi teman-teman sendiri pun bisa memperhatikan ya. Bentuk dari rumput laut ini sendiri seperti anggur, bulat-bulat bergerombol seperti anggur teman-teman ya. Jadi dinamakan sebagai anggur laut. Oke. Rumput laut sendiri ini termasuk dalam jenis tumbuhan talus ya, artinya tumbuhan yang tidak memiliki akar, batang maupun daun yang sejati. Jadi tidak terlihat mana akar, mana batang ataupun bagian daunnya, seperti itu. Jenis tumbuhan alga ini memiliki kemampuan adaptasi biokimia terhadap daerah intertidal maupun subintertidal atau yang disebut sebagai daerah pasang surut, sehingga dinding selnya terdiri dari selulosa dan polisakarida yang membentuk gel. Jadi rumput laut ini membentuk gel, artinya di dalamnya mengandung gel. Seperti itu. Jadi kalau kita makan itu kenyal-kenyal seperti itu ya teman-teman ya. So, menyebabkan rumput laut terasa seperti berlendir dan seperti karet. Nah, teman-teman, ini aku udah ambil rumput lautnya. Dan sekarang aku coba makan ya rumput lautnya. Rasanya cukup asin. Dan ada tekstur kenyal-kenyal. Dia rasanya cukup asin karena memang dia tumbuhnya di perairan yang salinitasnya cukup tinggi ya, di daerah laut, di daerah pasang surut pada laut. Nah, teman-teman, jadi rumput laut ini merupakan salah satu komoditas perairan yang cukup penting untuk dimanfaatkan bagi manusia, terutama di Jepang dan Korea. Kalau di Jepang, rumput laut ini sudah banyak diolah sebagai sup yang biasa disebut dengan kombu dan digunakan untuk nori, diolah menjadi nori atau rumput laut kertas, digunakan untuk membungkus sushi. Seperti itu teman-teman. Dan kenapa sih mereka kok senang banget sama rumput laut? Karena rumput laut ini menurut mereka memiliki tekstur dan rasa yang istimewa serta unik, seperti itu teman-teman. Sebagai acuan aja sih teman-teman, dari hasil jurnal penelitian yang dilakukan oleh Andarini Darmi, Dedi Fardias dan kawan-kawan tahun 2011, kandungan kimia rumput laut Eucheuma spinosum yang termasuk dalam alga merah dari perairan Nusa Penida, Takalar, dan Sumeneb bahwa memiliki kadar air sebanyak 20%. Cukup rendah sih ya, karena kebetulan yang diteliti oleh mereka itu rumput lautnya sudah dikeringkan. Nah, tapi rumput laut yang ini aku dapatkan belum aku keringin, jadi ya otomatis kandungan kadar airnya juga lebih tinggi gitu. Untuk kandungan proteinnya sekitar 5-15%, dan kandungan lemaknya hampir tidak ada, sekitar 0,02 sampai 0,1%, sangat sedikit. Jadi cocok banget nih rumput laut buat teman-teman, buat kalian yang sedang diet, yang vegetarian gitu. Jadi cocok banget pokoknya gitu ya. Kemudian untuk kandungan
karbohidratnya cukup tinggi, sekitar 55%. Nah, jadi dijamin rumput laut ini sudah dipercaya untuk mengenyangkan, untuk penunda lapar gitu ya teman-teman ya. Dan untuk kandungan mineralnya cukup tinggi juga, sekitar 19,55% kadar abunya. Kenapa? Karena rumput laut ini mengandung mineral yang cukup tinggi, baik itu mineral makro maupun mikronya, kayak gitu. Nah, teman-teman, dari beberapa bahasan yang sudah saya ulas tadi, kita bisa menarik benang merah bahwa rumput laut ini memiliki kandungan gizi yang cukup baik untuk memenuhi kebutuhan protein maupun karbohidrat baik bagi kita gitu ya, dengan kandungan lemak yang 0,01 sampai 0,2%, artinya kandungan lemak yang sangat rendah. Berarti rumput laut ini sendiri sangat cocok misalkan nanti digunakan sebagai lauk ataupun cemilan seperti itu. Jadi tidak meningkatkan lemak, apalagi yang bahaya itu adalah adanya lemak jahat ya, kolesterol, itu yang tidak baik bagi tubuh gitu kan. Tapi kalau rumput laut ini dijamin bebas kolesterol seperti itu ya teman-teman ya. Nah, bagi kalian teman-teman kita yang sudah banyak mempelajari, terutama teman-teman ya ahli-ahli pangan kita yang sudah banyak mempelajari pengolahan, ya harapannya sih bisa lebih inovatif lagi dalam mengolah rumput laut. Dan walaupun, karena menurut saya sih kalau di Indonesia ini pengolahan rumput laut itu masih kurang, dan walaupun secara komersial itu sudah dimanfaatkan bagian dari rumput laut itu, yaitu diekstraksi bagian gelnya, digunakan sebagai alginat, karaginan gitu ya, agar-agar sudah, kalau agar-agar sih sangat familiar sekali ya, sudah sangat terkenal, diperjualbelikan. Karaginan juga itu dibuat jelly seperti itu ya, itu salah satu pemanfaatan rumput laut yang sudah diolah, yang sudah diekstrak gelnya seperti itu ya. Tapi alangkah baiknya kalau ada inovasi baru gitu, kalau dari makanan yang berbahan baku rumput laut gitu ya teman-teman ya. Ya semoga kedepannya ada ahli-ahli pangan kita yang bisa memberikan inovasi tentang pengolahan rumput laut lebih lanjut, terutama di negara kita Indonesia, untuk memperbaiki cemilan-cemilan untuk anak-anak gitu, agar memberikan cemilan yang bisa mencukupi kebutuhan protein seperti itu. Itu sih harapannya. Mungkin cukup ini dulu dari saya. Jadi kalau teman-teman merasa konten ini perlu di-share, bermanfaat, bisa share, dan jangan lupa subscribe ya teman-teman, karena subscribe itu gratis. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum.